Di setiap lembaga pasti ada pemimpin, pasti ada orang yang dipimpin. Tahukah saudara, setiap pemimpin mempunyai alat ukur untuk menilai kinerja dan etos daripada orang yang dipimpinnya. Sering kita mengenal satu istilah, yaitu KPI. Apa KPI, saudara? Key Performance Indicator. Hasil usaha yang dikerjakan seseorang yang dipimpin. Pemimpin yang sehat akan membawa hasil daripada assessment, hasil daripada KPI seorang yang dipimpinnya kepada Tuhan. Nah, itu pemimpin yang sehat. Untuk apa, saudara? Untuk menentukan layak atau tidaknya seorang yang dipimpin untuk dipromosikan kepada karir yang lanjutnya. Alkitab berkata di dalam Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpin saudara dan lakukanlah dengan rela apa yang diperintahkannya. Sebab tugas mereka ialah menjagai jiwa saudara dan Allah akan menilai hasil pekerjaan mereka. Usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Sebab kalau demikian halnya, saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Lewat ayat ini kita mendapat sesuatu. Ternyata pemimpin-pemimpin kita juga, saudara, iya kan, dinilai hasil kerjanya oleh Tuhan. Nah, bukan orang yang dipimpin saja. Nah, sebab itu baik yang dipimpin ataupun pemimpin harus punya yang namanya KPI. Catatan saya, ada dua kata penting pada ayat di atas, yaitu taat dan lakukan. Tahukah saudara, barometer daripada KPI adalah bagaimana cara kita melakukan, bagaimana kita taat kepada peraturan atau nilai-nilai yang ditetapkan di dalam satu tempat. Sering terjadi masalah di dalam company, di dalam bisnis, perusahaan, dan di tempat yang lainnya, bahkan di gereja, yaitu saudara yang kekasih antara pemimpin dan yang dipimpin. Kenapa saudara ini bisa terjadi? Karena sebenarnya dua hal tadi, saudara yang kasih, iya kan? Bagaimana cara melakukannya, bagaimana ketaatan orang yang melakukannya. Sebab itu ada bagiannya masing-masing, saudara yang kekasih, yaitu bagian pemimpin, bagian orang yang dipimpin, kepada siapa pemimpin melaporkannya. Nah, menjadi menarik. Kenapa, saudara? Tugas pemimpin lewat Alkitab ini dikatakan untuk menjagai jiwa saudara dan beri laporan kepada Tuhan. Nah, tugas yang dipimpin untuk mengusahakan supaya pemimpin dapat memberikan laporan dengan sukacita kepada Tuhan, bukan dengan duka cita. Karena apa? Ketika pemimpin saudara melaporkan dengan duka cita, maka saudara yang kasih lewat Alkitab tadi berkata, maka yang menanggung akibatnya adalah saudara. Kenapa dia, saudara yang kasih, memberikan laporan kepada Tuhan tentang KPI saudara dengan duka cita? Karena ia tidak ingin sebenarnya saudara menanggung akibat daripada apa yang saudara lakukan. Tapi dia harus lakukan karena dia juga tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Artinya dia harus melaporkan apa adanya tentang KPI Anda, apa yang Anda lakukan, dan ketaatan Anda kepada yang Anda kerjakan dan peraturan-peraturan yang dibuat pemimpin Anda. Seorang gembala bisa menilai orang yang dipimpinnya, rajin atau tidak pelayanan, rajin tidak datang ke gereja, memberikan kontribusi nggak kepada pekerjaan Tuhan. Tapi tahukah saudara, dia pun ternyata dinilai Tuhan hasil kerjanya. Karena apa? Pemimpin-pemimpin kita, katakan di dalam gereja, harus tetap menyediakan kepada orang yang dipimpin dan digembalakannya, yaitu paling tidak, saudara, ya kan, yang standar harus membawa orang-orang kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Nah, itu tidak terbantahkan. Makanya saudara yang kasih, baik yang dipimpin maupun pemimpin, pasti akan dinilai KPI-nya satu ketika. Makanya Alkitab di ayat lain berkata, satu ketika dari kita semua, baik yang dipimpin maupun yang dipimpin, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan, layak atau tidak layak kita untuk menerima mahkota hidup yang kekal dari Sang Pencipta setiap kita. Nah, persoalannya, saudara, tidak sedikit juga pemimpin memerintahkan kepada orang yang dipimpin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana masalah ini, saudara?
lakukan dan taatlah kepada pemimpin kita selama yang diperintahkannya kepada kita adalah kebenaran dan paralel dengan kebenaran firman Tuhan. Karena begini, Tuhan absolutely mutlak tidak pernah bersalah. Tapi pemimpin-pemimpin kita yang ada di dunia, ada kalanya mereka melakukan kesalahan karena mereka manusia biasa. Kapasitas kita apa orang yang dipimpin? Tetap submit untuk otoritas yang diembannya, tapi untuk yang diperintahkannya yang salah, kita tidak boleh melakukannya. Karena Tuhan yang menilai langsung nanti akan melihat saudara sebenarnya bukan taat kepada Tuhan. Karena pemimpin yang paling tinggi sungguhnya adalah Tuhan yang memberikan penilaian kepada saudara tentang bagaimana layaknya saudara atau tidak layaknya. Kejar KPI bukan hanya kepada pemimpin yang di dunia, tapi terutama KPI di hadapan Tuhan. Dari Hotel Sol Marina Bangka, Royal Purba menyapa sahabat-sahabat Royal Priesthood. God bless you all.